record. Iya, iya betul, betul, setuju, setuju. Nah, ini sebenarnya yang minta join ada 20 berapa nih? 26. Terus yang minta jam jam 8 ini 10. Cuma yang baru join berapa nih? Itu 2 3 6 ya. Iya, 6. Tapi nggak apa-apa lah kita kita apa? Mulai dulu aja ya. Sebenarnya untuk malam ini sih pengen sharing aja kan kemarin-kemarin sering posting tuh masalah saham tuh kayak gimana gimana kok cuan terus sebenarnya juga nggak melulu cuan ya karena pasti ada resikonya lah ada kita untung ada kita rugi kan namanya juga dagang ya. Sama aja dagang lah ada yang untung ada yang rugi gitu. Nah untuk eh sebelumnya mau nanya yang di sini udah punya akun buat trading nggak atau ada yang belum punya? Udah. Udah. Udah ya. Yang belum Udah. udah semua ya. Nah, kalau belum sih mungkin barangkali ada yang belum ya. Itu kemarin beberapa ada yang nanya itu pakai aplikasi apa gitu-gitu. Nah, itu kalau aku sendiri sih nggak pernah pakai bukan nggak pernah ya jarang banget pakai handphone karena ribet dan nggak apa ya sebentar nggak fleksibel gitu. Layarnya cuma satu, hanya bisa ngelihat satu saham aja, nggak bisa banyak saham. Nah, kalau aku sendiri sih selalu ngelihatnya dari PC, dari laptop, karena bisa mantau sampai ya kalau layarnya cuma satu layar sih 7 saham lah itu yang bisa dilihat sama indikator-indikatornya. Nah, terus eh, kalau yang belum punya, kalau sekarang yang mau bikin itu yang lagi trending itu yang gampang ya. Kemana aku juga sempat bikin lagi sih baru akun akun baru gitu. Sebelumnya aku pakai Henan Putih Rai. Kenapa? Karena itu salah satu akun yang bisa pakai saham syariah, akun syariah dan ngelinknya itu ke BCA Syariah gitu. Karena aku kan pakai BCA Syariah. Nah, yang lain tuh masih kebanyakan Mirai juga bisa sih pakai BCA Syariah, cuma dia sorry Mirai itu CIMB kalau nggak salah CIMB Syariah. Nah terus yang lagi trending ini yang gampang juga kemarin aku sempat bikin itu ajaib ajaib sekuritas itu memang cepet sih dia 3 jam udah jadi gitu si akunnya itu. Nah cuma kalau ajaib itu dari handphone katanya sih ada yang dari PC cuma dari webnya ajaib.co.id nanti kita coba deh aku juga belum pernah soalnya. Nah, itu untuk akunnya. Terus untuk sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak atau mau sharing gitu? Pakai akun apa gitu? Minimal berapa? Boleh nih sharing. Boleh, boleh. Boleh. Perkenalkan saya Fitra Ilham. Di sini saya pakai akun iPod Pakai iPod ya? buat, ya, Dari handphone atau dari PC? dari handphone ya. Ada Oh, ada orang Telkom juga si Ahram. kalau kalau iPod juga lumayan sih. Cuma katanya kalau iPod delay nggak? Belum ngerasain sih. Cuman Oh, habis misalnya nih, kan kalau saya beli sahamnya apa ya, nggak dipantengin lihat gitu. Jadi misalnya entry pagi, terus lihat malamnya report konfirmasinya, misalnya ngebit 3 saham, dapatnya cuma satu, ya udah gitu, nggak terlalu dipantengin gitu. Kan misalnya di harga 5.000 terus kita masuk di 4.800 mungkin atau 4.900, kan harga sahamnya nggak selalu turun ke 4.900 terus dia naik lagi gitu, jadi gagal beli gitu. oh, nggak ini ya nggak diliatin terus gitu ya? Kadang ada ngebit 3, tapi cuman
nggak dapat gitu. Relatif sih. Oh, oke. Terus kalau aku sharing sebentar ya, ini yang aku punya, sebenarnya sih mungkin semua sekuritas hampir sama. Ini aku juga di Henan Putira ini punya 2 akun. Yang pertama akun syariah ini akun syariahku, ini yang kedua akun non syariahnya. Nah, non syariah ini nggak pernah dipakai sih, karena ya lebih suka pakai yang syariah aja. Nah, terus ini tampilanku sehari-hari gini sebenarnya, eh, ini sisa kemarin yang baru aku pakai kemarin, ada BRMS, IPTV, KPIG, MRAT, DGNS, PTSN, sama ENRG. Nah, kalau sebelum masuk sini pasti kan bingung ya, kita milih saham tuh apa aja sih, kan banyak banget, itu ada 620-an emiten kalau nggak salah yang terbaru kemarin itu. Gimana sih cara milih milih saham itu gitu. Nah, pertama sih yang yang aku bentar. Yang aku lakuin tuh charting aja di sini. Nah, toolsnya pakai apa? Yang gratis itu ada Stockbit sama TradingView. Cuma kalau aku sih lebih suka pakai TradingView. Nanti boleh teman-teman coba buka aja pertama untuk dapat saham itu nyarinya gimana sih gitu. Nah, itu coba charting dulu pertama, terus cari eh, apa namanya, buka tradingview.com, nanti register, masuk gratis, ini gratis, 100% gratis. Bentar. Nah, ini tampilan awalnya gini, login dulu, bikin akun, terus di sini klik chart di sini, terus kita cari aja di sini mau saham apa Indonesia luar, banyak banget. Nah, untuk dapat sahamnya apa aja sih, kan banyak banget nih, misalnya kita ketik A untuk yang Indonesia, apa ya, ada AALI, ada ASII, banyak banget kan. Nah, itu kalau aku sendiri sih biasanya charting satu persatu memang. Dari semua stok yang ada, aku lihat satu-satu nih, yang potensial yang mana gitu. Nah, untuk potensial nggak potensialnya, nanti aku jelasin cara satu-satunya itu gimana. Itu sekitar 2 jam sih sehari. Cuma kalau udah biasa ya 1 jam lah gitu. Nah, untuk chartingnya itu gimana? Contoh apa ya? Yang lagi hype. Contoh misalkan SCMA, Surya Citra Media. Nah, ini saham anaknya MTK. Ini lagi lumayan digoreng juga. MTK ini dia punya 34% kalau nggak salah ya. Nanti koreksi ya teman-teman. Ini 34% sahamnya Bukalapak. Makanya ini sebenarnya dia lagi isu-isunya sih mau ancang-ancang digoreng sebelum si Bukalapaknya itu IPO. Nah, ini yang udah mulai ada tanda-tanda di sini sih kemarin. Nah, ini contoh aku chartingnya. Aku cuma pakai 3 indikator, 4 lah, 4 indikator. Pertama, EMA itu exponential moving average. Nanti bisa kalau udah muncul tampilan ini kan awalnya nggak ada. Nanti ditambah aja di mana ya? Bentar, aku lupa nih. Ini kayaknya deh. Nah, ini nanti cari aja EMA, diklik, nanti muncul tampilan kayak gini. Terus kalau aku pribadi selalu pakainya EMA 50 dan 150. Ini untuk trading mingguan, karena pergerakan komposit atau IHSG itu komposit. Gimana sih komposit? Oh, sorry. Pergerakan IHSG itu biasanya bukan biasanya ya, selalu sejalan dengan EMA 50 sama EMA 150 itu kalau aku sih. Terus yang ketiga volume. Kalau ini dia default, kalau teman-teman klik charting otomatis muncul volume. Nah, ini gratis, cuma dibatasin. Cuma bisa pakai 3 indikator ini. Nah, yang
4 ini indikator MACD. Ini bisa nanti teman-teman tambah sendiri. Nah, dia selalu ada dari historinya, dia selalu di area-area sini nih. Untuk yang MA50 aku kasih warna hijau, MA150 aku kasih warna merah. Biar gampang aja, kalau si hijau itu lagi di atasnya merah, pasti dia uptrend. Pasti dia naik terus. Nah, kalau dia si merah itu di atasnya yang hijau, aku supaya gampang aja warnanya ya, merah hijau, itu pasti dia turun. Berhentinya kapan? Berhentinya ketika dia cross. Mulai cross nih, mulai ada tanda-tanda berbalik arah gitu. Ini aku cuma pakai ini aja teman-teman untuk sehari-hari, tapi untuk yang mingguan ya. Kalau yang untuk beli di pagi hari, jual di siang hari, atau beli di jam 10, jual jam 10:05 itu beda lagi. Ini aku kasih yang aman-aman dulu aja. Nanti kalau misalkan mau yang bikin jantung deg-degan, bolehlah nanti kita share bareng gitu. Nah, ini contoh ya, ini misalkan di tanggal 23, 24 atau 20 berapa ini? 7 Januari, 27 Januari 2020. Ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini ketika dia cross di antara garis MA50 sama MA150, itu pasti dia kalau kayak gini belum konfirmasi breakdown ya, belum konfirmasi patah ke bawah, karena kita nunggu dulu di hari berikutnya sini. Kalau misalkan ternyata di hari berikutnya ini turun lagi merah, nah udahlah, udah pasti dia lanjut turun gitu, lanjut turun. Nah, kalau dia di sini ternyata masih ada hijau, hijaunya di sini misalkan titik ini sampai sini, sorry aku kasih coklat, ini aja ya. Bentar, aku jarang pakai yang aneh-aneh soalnya. Mana sih? Oh, ini. Misalkan kita, ini merah nih, tanggal 27 closingnya open. Sorry, sebelumnya aku pastiin ini udah bisa baca chart semua kan. Untuk cara bacanya ini, kalau misalkan merah, itu berarti dia turun. Nah, turun itu dari gimana sih maksudnya turun itu? Misalkan gini, ini opennya tanggal 27 di angka 6.040-an, 240. Nah, dia closingnya di sini. Nah, itu merah. Opennya itu di atas, closingnya di bawah. Oh iya, nanti ya. Nah, terus hari berikutnya dia opennya di sini nih, 6.109-an. Closingnya juga di sini, makanya dia cuma garis gini. Nah, untuk ekor ini apa? Ekor ini berarti dia ketika open sempat turun sampai sini, sampai ini nih, 6.062, tapi pas closing naik lagi dia. Tutupnya di sini, makanya ekor di sini. Ada ekornya. Ini juga sempat ada ekor di atas ya, dikit. Tuh. Nah, besoknya buka di sini, besoknya merah. Tapi rada aneh nih, opennya di atas 6121, close-nya di sini 6111. Gitu. Itu cara bacanya gitu sih. Insya Allah udah pada tahu lah. Nah, untuk yang ini closing di sini 5939, opennya langsung loncat. Harusnya kan kalau opennya di hari berikutnya sama dengan closing di hari sebelumnya ya. Kalau ini 5940 closingnya, opennya harusnya juga 5940. Tapi dia enggak, opennya di 5920, closing 5884. Gitu. Jadi ketika dia cross di antara dua garis ini, terus di sini hijau, tapi hijaunya nih aneh kayak gini, kecuali hijaunya gini ya teman-teman. Misalkan ini kotak nih di sini. Di hari sini ya anggaplah ini kurang pas. Nah, misalkan di sini hijau, tapi hijaunya tebel gitu ke atas. Nah, ini masih ada potensi dia untuk balik ke sini, ke arah
di atasnya EMA 50 dan 150. Nah, sebelumnya ada yang tanya perbedaan EMA 20, 50, 10 itu sebenarnya sih apa namanya? Bentar ya. Ini belum di mute, sorry. Aku mute ya. Nah, untuk perbedaannya tadi berapa? 20, 50, 100 sama 150 dipakainya kapan? Ini. Nah, untuk perbedaannya kalau EMA itu kan, sorry aku tadi belum jelasin ya. EMA itu adalah exponential moving average. Jadi kalau dulu pernah belajar statistik itu waktu SMA ya, kuliah itu. Nah, itu moving average itu exponential moving average, artinya perkiraan harga dia, misalkan di sini nih, perkiraan harga dia dari data closing, kalau ini kan aku ngambilnya yang close nih, bisa juga diambil open. Dari perkiraan harga closing dia, perkiraan harga closing dia dari data 50 hari ke belakang, itu namanya EMA 50. Ini yang hijau ini. Harusnya dari data 50 hari ke belakang, prediksi harga dia tuh di sini nih, di yang hijau ini. Nah, 150 itu ya data dari 150 hari ke belakang. Makanya dia ada gap di sini karena kan jumlah datanya beda. Gitu sih gampangnya. Nah, dipakainya kapan sih 20, 50, 100, 150 itu tergantung trading plan masing-masing. Kalau aku nggak terlalu jauh ngambilnya karena aku nggak pernah sampai nyimpen barang tuh sebulan gitu. Itu paling paling lama paling 2 minggu kalau uptrend banget, atau seminggu lah rata-rata. Nah, itu aku pakai 50 sama 150. Kalau misalkan mau main cepet paling lama seminggu sama 3 hari, ya udah kita majuin lagi aja. Biasanya ini cara gantinya kalau mau pakai trading view. Di sini bentar. Di sini klik setting aja terus ganti 50-nya, misalkan aku mau main cepet deh, aku pakai 10. Ini kan langsung ini ya, kerasa ya bedanya. Ini 50 tadi agak jauh ke sini karena prediksi harganya 10 hari ke belakang. Jadi dia mepet banget ke sini. Ini aku ulang ya, ini yang 10 gini ya. Ini 10, ini 50. Nah, beda kan? Gitu. Ini kalau mau main cepet misalkan aku pakai 10 deh. 10 sama 20. Nah, ya udah tetap prinsipnya sama ketika dia break di sini turun nih di bawahnya 20 sama 10. Wah, berarti ini kemungkinan besok turun lagi tergantung nih ngelihat di sini apakah hijau atau merah. Nah, ternyata di sini masih di bawahnya lagi nih. Ya udahlah ini bakal turun terus gitu. Minimal sampai 20 hari ke depan gitu kan. Karena kan ini EMA 20 paling lama atau EMA 10 yang hijau ini. Gitu. Terus kapan nih saatnya masuk yang tepat? Kalau aku pribadi sih ngelihat sampai dia break di antara dua-duanya. Bentar, aku balikin dulu ya. Tadi untuk yang tanya sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Belum ada ya? Nah, Aman-aman. gimana? Aman Dan, lanjut. Oh iya, oke. Nah, Ngapain Bani di sini? terus Oh, halo. kapan nih untuk apa namanya masuk yang tepat? Ya ketika break dua-duanya. Contoh kemarin, yang lagi manis banget ini Aneka Gas Industri AGII. Ini manis banget ini kemarin. Dia lama nih di sini nih, sideways terus kan. Di sini gini. Nah, inilah kenapa alasan aku pakai EMA 50 sama 150. Karena dia
rata-rata harga saham di IHSG itu saham yang normal ya, bukan yang gorengan. Itu ya udah di sini-sini aja mainnya dia. Ketika di sini nih break turun, apakah saatnya aku cut loss? Enggak, belum tentu. Kita tunggu dulu di hari berikutnya. Misalkan ini ya. Oh, dia turun. Misalkan aku beli di sini nih, di harga atas. Terus turun closing di sini. Tapi aku tahu mainku time frame-nya panjang, 2 minggu. Karena aku pakai 50 dan 150 atau seminggu. Oh ya udahlah biarin aja, toh belum jebol nih garis EMA 150-nya. Tunggu besoknya tanggal 17 Mei. Oh ternyata turun jauh di bawah EMA 150. Cut loss nggak ya? Kalau aku pribadi kalau gini masih nunggunya besoknya naik nggak nih? Oh ternyata besoknya masih hijau lagi tanggal 18. Cut loss nggak ya? Belum tentu karena hijau kan ada kemungkinan dia naik. Pas hari berikutnya merah. Ini udah konfirmasi, dia pasti turun. Cut loss deh di sini. Di hari 19 Mei ini, cut loss deh. Jangan ditunggu lama-lama, karena ya ini kenyataannya gini, merah, turun lagi dia. Gitu. Terus pas di sini, naik, masuk nggak dia? Oh jangan dulu, mending nunggu 1 hari lagi. Ini kalau mau main aman ya, kalau kalau main nggak terlalu beresiko gitu, nggak bikin jantung deg-degan. Tunggu besoknya lagi, naik. Wah, masuk sekarang ketinggalan dong. Iya, resikonya karena kan kalau saham high risk, high return kan. Gitu. Nah, terus di sini masuk nggak? Belum tentu kalau aku. Aku nunggu selalu 2 garis ini break baru aku masuk. Kalau untuk yang jangka menengah. Di sini dia baru break 1 nih. Besoknya merah lagi, merah lagi. Udah di sini aja gerak terus. Gerak terus. Nah, ketika dia di sini break nih dia dari 2 garis ini, di sini kan harga closing di sini, masuk enggak? Belum tentu. Kenapa? Karena masih di antara di garis ini. Masuknya kapan? Masuknya di sini. Ini harus masuk nih. Karena kan udah di atas ini solid. Tapi balik lagi, ini masuk enggak? Kalau aku pribadi enggak masuk. Walaupun dia hijau di atas garis ini. Kenapa? Karena ada ekornya teman-teman. Nih, ada ekornya. Walaupun dia hijau, tapi dia punya ekor. Ekor di atas. Kalau ekor di bawah bagus. Kalau ekor di atas artinya ketika dia nyampe ke harga atas 1185 itu kena pullback ke bawah. Kena harga jual lah, orang-orang banyak yang ngejual di harga atas, akhirnya dia nggak kuat naik. Artinya ada penolakan ini dari harga 1185 sampai 1160. Nah, aku nggak berani masuk sih kalau kayak gini. Kecuali solid candlenya hijaunya. Contoh, ini mana aku masuk di sini lumayan juga. Nah, ini break nih dua-duanya. Masuk nggak? Jangan. Jangan dulu bro. Karena ini baru break, belum konfirmasi. Kalau mau spekulatif buy, boleh aja. Beli di atas nih di harga closing, nggak apa-apa. Tapi ya resiko karena besoknya bakal turun. Ini udah merah, ada ekor lagi, gitu kan. Nah, terus di sini hijau nih. Ada ekor. Masuk nggak? Itu tadi, kalau aku pribadi masih takut nih di sini. Masih takut. Cuma kenapa akhirnya aku kemarin masuk di sini? Ini sharing aja ya teman-teman. Kenapa aku masuk di sini padahal ada ekor panjang? Karena di sini volume transaksinya tinggi. Nih. Jadi nggak cuma mutlak 2 indikator ini, kita pakai 4, 1, 2, 3, 4 indikator. EMA 50, EMA 50, 150, volume transaksi, sama MACD. MACD itu apa? Moving average, apa sih? Convergent divergent. Jadi hubungan antara 2 MACD yaitu MACD 12 sama 26. Ini bisa diatur-atur sih, bisa diganti-ganti. Ini defaultnya aja. Aku pakai 12 sama 26. Nah, aku masuk nih di sini karena volumenya transaksinya besar. Sebelumnya kan kecil-kecil aja nih. Ini nggak bisa di zoom ya. Volume transaksinya itu rata-rata kuning ini. Kuning ini rata-rata 20 hari ke belakang. Karena volume 20 nih aku pakainya. Rata-rata volume transaksi 20 hari ke belakang. Eksponensial, sorry. Dia masih, walaupun dia di sini break di atas garis hijau,
dan ada ekornya, volumenya juga nggak tinggi di atas garis rata-ratanya dia, EMA 20-nya dia. Di sini aku masuk kemarin karena volume transaksinya besar, solid nih, jauh banget dari garis kuning ini, garis volume eksponensial dia 20 hari ke belakang. Masuk aku di sini. Udah, tinggal tunggu aja. Kalau kita udah dapat harga di sini, di closingan hari ini, closingan hari 23 Juni, masuk di sini, udah tunggu aja. Insya Allah deh ini naik dengan catatan, dua garis ini mengarah ke atas, volume transaksinya masih besar, masih ada, dan MACD-nya mengarah ke atas. Gitu cara aku masuk di saham. Nah, ini naik aja terus. Nah, terus dia turun nih. Turun, naik, turun. Jual nggak nih? Nah, aku di sini nggak jual, teman-teman. Padahal ini pernah rugi kan di sini. Mungkin sekitar 1%-an kali ya. Nggak nyampe sih. 0, sekian lah. Rugi nih, tapi nggak aku jual. Kenapa? Balik lagi. Ngeliat lagi ada volume transaksi di sini. Volumenya kecil. Artinya orang yang udah akumulasi beli di sini hijau, beli semua. Mereka nggak mau jualan, walaupun harganya turun, mereka tetap keep barang. Mereka nggak jualan di sini. Volumenya kecil sekali. Nah, besoknya dapat bonus deh. Naik lagi dia. Naik. Hari ini udah segini. Kalau buka-bukaan udah berapa, ya ini tinggal kita tarik aja di sini. 13.40 sampai 15.90, 18%. Dalam waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 hari. 2 minggu lah. Cuma ya itu harus kebal dan harus paham. Turun jangan dijual karena paham. Oh, tahu nih turun tapi volumenya kecil, ngapain aku jual? Orang masih pada nyimpen barang kok di harga atas gitu. Nggak dijual sama mereka gitu. Nah, kenapa kok banyak yang kenapa kok dibikin turun? Ya, bisa aja bandarnya pada akumulasi dulu di harga bawah, pada beli. Kan biasanya panik selling nih. Orang-orang retail kayak kita ini panik, wah turun nih, udahlah jual aja. Padahal itu kesempatan bandar untuk beli di sini. Dan normal aja sih karena udah naik, jadi dia turun dulu dikit. Itu sih untuk screening sahamnya. Aku cari satu-satu memang dan ngelihat kondisi misalkan kayak COVID gini, PPKM darurat, apa ya yang asik. Udah pasti deh ini yang farmasi gini-gini udahlah 2 minggu, seminggu udah aman. Ini KF enak banget nih. Hijau, merah-merah, hijau-hijau, merah-merah, hijau. Polanya udah gini aja. Mungkin besok hijau, nanti merah-merah lagi, hijau lagi. Lagi dia di atas dua garis ini, teman-teman misalkan ini merah, jangan dibeli. Jangan dibeli nih, karena dia break tapi belum konfirmasi karena dia merah. Kalau aku pribadi sih nggak berani beli. Nah, kemarin begitu hijau dikit beli, terus hari ini merah ya udah. Ya udah biarin tinggal nunggu aja. Ini aku nggak jual nih karena kalau main jangka panjang gini sih mending nunggu di harga closing. Belinya itu jam 3 kurang 10 sampai jam 3 lebih 15. Itu kan masih ada harga closing. Tapi kalau kebagian. Nah, ini beli di sini hari ini turun. Kemarin turun tanggal 2 Juli. Ya udah biarin aja. Toh sentimennya masih bagus, garisnya masih di atas, volumenya kecil. Ini orang banyak yang beli tapi harganya turun 2,97% nih. Tapi yang jual dikit. Ya udah aman aja. Ini sama persis nih kayak gini. Ini naik tinggi, volume tinggi, turun tinggi, volume juga tinggi. Tapi ini turunnya sebenarnya nggak turun. Karena dia closing di sini, hari berikutnya dia open di sini. Artinya kan lompat nih dia. Cerit, lompat, ternyata closingnya turun. Jadi sebenarnya dia nggak turun, harganya tetap aja di sini 3250, di sini 3240. Nggak turun sebenarnya. Nah, di sini biasanya bandar akumulasi nih di sini. Ditarik ke bawah tapi closingnya dinaikin. Gitu. Itu untuk chart sih. Simpelnya kayak gitu. Sampai sini dulu pelan-pelan. Ada yang mau nanya nggak? Atau ada yang mau sharing mungkin? Itu si Bayu nanya, Dan, di chat.
Oh iya, bentar. Mau tanya kalau saham gorengan atau enggak dari mananya ya, sama emiten gorengan itu infonya dari mana. Soalnya kurang familiar juga dengan emiten-emiten gorengan. Nah, ini pertanyaannya sulit nih. Kalau gorengan itu simple, contoh BRMS. Oh, sorry, ini aja deh. Kemarin aku dapat lumayan dari sini. Ini gorengan nih, udah jelas. Dia baru IPO bulan April ya, 2020. Kalau ini mah harga IPO udahlah kita biarin aja sampai minimal harga sini deh. Ini saham-saham gorengan tuh sahamnya nggak ada transaksinya nih, lihat. Dia nggak pernah transaksinya kecil banget. Naik-naik juga kayak gini, kayak gini. Yang paling familiar inilah. Ini ini saham gorengan sepanjang masa. Jadi ya harganya segini-gini aja. Tapi banyak retail yang kejebak di sini. Nah ini saham-saham gorengan. Transaksinya pertama nggak ada. Kedua harganya di situ-situ aja bahkan tidur. Terus tiba-tiba sekalinya naik tinggi. Itu saham gorengan. Ini, ini baru ini kemarin. Terus yang paling familiar ya sepanjang masa ini dari tahun ke tahun. Terus kemarin yang lagi rame, apa ya? Ini MNC-MNC-an inilah. Ini nyangkut juga nih. Aku habis nih di sini kemarin. Nah ini udah ini jelas lah. Kalau harganya gini nih ngeri-ngeri nih. Ini nggak bisa di charting. Nggak nggak charting ini mungkin nggak valid ya. Walaupun sebenarnya sih bisa aja valid kalau volumenya didukung volume yang besar gitu. Ini banyak yang nyangkut juga di sini. Itu sih. Nah, infonya dari mana? Ya dari berita beredar aja. Contoh, ini aku nggak masuk ya karena bukan syariah, jadi aku nggak bisa beli. Ini ini saham-saham gorengan nih. Dia sepanjang masa tidur terus. Sahamnya tuh tidur nih, nggak pernah ada transaksi. Harganya 50 terus tidur, nggak pernah ada yang beli, nggak pernah ada yang jual. Tiba-tiba naik. Terus nanti tidur lagi nih, tidur. Ini kan tidur nih dia. Bobo nyenyak nih, tidur. Tiba-tiba naik. Ini MNC nih lagi digoreng. Terus BCAP. Ini udahlah, udah jelas ini susah. Kalau kalau nggak rela uangnya hilang atau nggak bisa mantengin setiap hari, mending jangan sih. Kalau saham gorengan gini, karena kita nggak tahu momennya kapan dia naik, kapan dia turun tuh susah sih di prediksinya. Gitu. Selama masih ada news, ya udah. Ini sekarang jadi agak nggak gorengan lagi. Awalnya dia gorengan nih. Gara-gara Gojek masuk jadi nggak gorengan gitu. Ini kan tidur nih. Tidur terus kan dia. Harganya gini-gini aja. Di sini mungkin orang-orang Gojek udah pada beli kali. Jadi untungnya udah luar biasa. MLPL multipolar. Begitu dia Gojek konfirmasi masuk nih di bulan kemarin ya Maret itu. Gojek beli saham multipolar nih. Padahal cuma 4% belinya. Itu langsung aja gini. Cus, aku sempet kena arah sekali di sini nih. Di harga biru ini aku kena arah nih. Aku beli di bawah. Sorry, arahnya di mana ya? Oh, ini nih. Aku kena arah di sini 25%. Dapat tuh sehari 25%. Tapi ya itu, kalau udah sekali masuk udah jangan masuk lagi keluar. Ngeri soalnya kita nggak pernah tahu ini kapan dia sampai kapan. Nah, cuma ini sekarang jadi nggak gorengan. Kenapa? Volumenya jadi tinggi dia. Sorry. Nah, volumenya jadi banyak dia. Jadi aman lah kalau sekarang masuk ke sini, aman. Karena udah nggak gorengan lagi. Ini yang paling ekstrim, tapi bursa diem aja nih. Ini dari harga dia IPO tuh baru nih bulan Maret, Januari. 775 naik, biasalah IPO tapi nggak turun-turun. Ini nggak disuspend sama bursa, naik aja terus. Sampai dia di 12.000, 11.000. Di sini Salim masuk. Siapa namanya? Salim siapa tuh? Anthony Salim. Masuk dia di sini. Udah arah bertahun-tahun ini dia.
Sampai dari harga 11.000 sampai 60.000 baru disuspend. Suspendnya tuh ini 16 Juni sampai sekarang belum dibuka DCI. Ini juga pokoknya yang tentang digital lah itu lagi digoreng sekarang ini. Ini pokoknya nggak ada transaksi, harganya di situ-situ aja. Nah itu gorengan deh. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Atau mau sharing ini aku juga perlu dikoreksi ya kalau salah. Soalnya kita kan belajar bareng di sini. Bang, mau nanya Bang. Siap. Tadi baru masuk kan, soalnya baru banget masuk. Kalau trading itu indikatornya apa ya? Yang menggunakan indikator apa ya yang ini? Oh, iya tadi contoh. Ini kayaknya ini aja deh yang relevan. Bentar ya, pertanyaannya belum aku baca. Nah, ini tadi aku udah di awal udah jelasin ya. Untuk trading itu tergantung plan masing-masing. Kalau kita seminggu 2 minggu, aku pakai yang ini, EMA 50 sama EMA 150. Kalau dia break dari 2 garis ini dan setelah hari berikutnya dia konfirmasi, itu artinya dia masih naik. Contoh TLKM. Dia di sini break nih dari harga bawah, harga sini naik tiba-tiba tinggi sampai sini. Masuk jangan. Kalau aku mending saranin cari aman dulu. Kalau memang baru mau masuk gitu. Kita tunggu hari berikutnya. Hijau enggak nih? Oh, merah. Berarti udah jangan masuk deh. Ini berarti false break ini namanya. Dia pura-pura aja naiknya. Padahal sebenarnya mau dibawa turun lagi. Setelah dia turun, nah berarti benar kan setelah merah-merah dia bakal turun lagi. Gitu. Itu 2 indikator ini. Contoh, masuknya kapan? Ketika ini hijau, merah jangan masuk. Merah lagi jangan masuk lagi. Terus di sini break nih. Oh, ini break nih dia di atasnya hijau. Cuma kalau aku pribadi candlenya kurang cantik karena masih ada ekornya di atas dan di bawah. Jadi aku nggak masuk. Terus besoknya tunggu lagi. Oh, lompat dia. Closingnya di sini 3.300 hari ini nih. 25 Mei, 26 Mei, 27 Mei dia opennya di harga 3.350. Artinya dia ada gap up. Nah, saham kalau ada gap up pasti akan ditutup gap ini. Besoknya ditutup lagi gapnya ini sama si candle hari 28 Mei. Nah, ketika di sini boleh deh masuk, cuma agak ngeri-ngeri karena baik lagi kita ngelihat nih Telkom itu resistennya tuh harga 3.500 sama 3.600. Kalau kita masuk di sini, ya udah masuk 3450, sentuh 35 jual. Gitu sih. Aku pakai ini aja sih, Bang. EMA 50 sama 150. Kalau dia turun di bawah ini, ya udah jual. Tapi nggak jual langsung serta merta di hari hari ini contoh 24 Juni ya. Turun di bawah 150, aku nggak serta merta jual. Tunggu hari berikutnya. Wah, hari berikutnya jelek banget nih candlenya cuma garis gitu. Ya ini udahlah jual aja di hari ini karena besoknya turun lagi insya Allah gitu. Karena kan kita nggak tahu ya, yang tahu cuma bandar gitu. Selain EMA 150 sama EMA 50, lihat juga resisten dia di harga berapa, paling sering nih sentuh berapa turun lagi, sama harga bawahnya dia supportnya berapa. Ini TLKM ngeri-ngeri sedap juga, dia 3150, sekitar 3150-an jebol hari 2 hari ini. Udah ini batas bawahnya sampai kapan? Nah ini kita mundur lagi paling nggak sampai sini nih dia. Sampai 3040. Ya, sekitar sinilah. Karena benar kan, selalu di 3040 dia mantul lagi ke atas, mantul lagi ke atas. Ini mantul lagi ke atas gitu. Nah, ini nggak tahu juga sih apakah kebetulan ataukah emang digambar sama bandar. Kita nggak pernah tahu ini. Gitu. Ada Oke, siap. lagi? Terima kasih. Berarti bandar bermain juga ya, Bang ya? Iya, tukang gambar dia.
Soalnya rapi selalu deh pasti Iya, kalau mantul. ini ya udah harganya gitu-gitu aja. Gitu sih. Siap, Namanya thank dikit you, kan. Bang. Bentar aku baca ini dulu ya. Mana tadi? Ini ya. Kalau saham gorengan yang bikin harganya naik itu kebanyakan karena apa? Ini news. Ini news. Terus oke. Iya, salah satunya sih kalau aku pribadi ya. Salah satunya karena kalau sekarang-sekarang itu karena news. Kedua ya karena volumenya aja dibikin karena saham gorengan itu biasanya caper dia bandar itu contoh lagi nih yang lagi digoreng juga ini dia ini tidur tiba-tiba arah dia di sini 30% arah dia orang kan pasti ngelihat nih hari kemarin tuh yang naik paling tinggi apa sih ini di sekuritas masing-masing bisa kelihatan ya analitik menurutnya sih beda-beda lah eh apa ya oh iya ini stok biasanya untuk trader-trader yang full time trader itu bakal ngeliat ini di hari closing ngeliat ini hari yang hari ini chart kemarin ya hari Jumat yang naik paling tinggi apa sih Bika arah dia TALF arah dia mesin arah mesin juga kemarin dapat juga nih MNC-an nih pokoknya masa hampir arah ini kelihatan kan kalau kayak gini kan eh, nah ini kan bandar nih pasti yang naikin karena cuma satu orang lotnya satu orang lotnya satu, dua orang lotnya 100. Ini pasti bandar lah naikin ini. Tujuannya apa? Supaya caper dia. Caper ngeliatin supaya orang tuh ngeliat kayak kita-kita ini yang lihat nih. Bika naik nih, arah dia, Bika. Arah dia, volume bidnya besar. Padahal ini bid palsu. Pasti nggak ada yang jual loh, nggak ada yang punya barang. Siapa yang mau jual? Nah ini bit-bit palsu aja nih satu orang 100, 100, 100, 100, sisanya ya korban-korban bandar ini. Nah terus pasti kita charting kan habis itu Bika, Bika nih mantep juga nih, misalnya pasti kan gitu kan. Ara nih ada gap, semoga besok Ara, besok beli gitu. Tahunya pas kita beli si bandar yang udah beli di harga sini, udah dia jualan, jadilah seperti ini. ARB, 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 udah nyangkut kita di harga atas. Ini kemungkinan sih besok Senin ARB nih sampai sini lagi, tapi nggak tahu juga. Nah ini nggak berlaku EMA 50, EMA 150, susah ini. Ini karena gorengan, baik lagi susah untuk ngeliat gini. Paling ya ini, nih ya, volumenya besar, volumenya besar, volumenya besar. Bandar akumulasi di sini. Begitu jual, volumenya ini ditambah ini, nggak nggak masih kurang lah. Artinya masih banyak orang yang nyangkut. Minimal hari 24 Juni itu merahnya sampai segini sama dengan 23 Juni itu baru deh orang masih jualan ini hampir setengahnya orang masih nyangkut belum jualan 4 hari berikutnya nggak dikasih jualan ARB gak ada transaksi udah bandar udah udah jual di harga atas masuk lagi dia bandar transaksi besar beli lagi gitu ini apa menjawab pertanyaan yang tadi ya mungkin ada yang mau tanya. Jadi nggak 100% sentimen sih. Ya karena caper aja dia. Caper aja kayak gini. Jadi kena-kena korban. Roni kemarin aku juga masuk ke sini. Tapi masuknya karena aneh. Jadi aku nggak sengaja ngelihat saham apa sih yang lagi. Ya gitulah. Jadi kena korban aku juga. Tapi aku korban untung jadinya. Nah ini apa sih yang lagi naik? Oh Roni nih. Roni naik. Karena ini juga sempat sempat aku lihat beberapa hari yang lalu. Dia digoreng, tiba-tiba turun ARB. Aku masih mantau nih dia. Hari ini ternyata, sorry, hari Jumat ternyata masih arah lagi. Sedangkan dia beatnya aneh. Coba deh, pasti kalau teman-teman jeli di sini aneh banget.
256, 258, 260, 262 banyak yang kosong. 264 nggak ada. 266 nggak ada. 270 nggak ada. 272 nggak ada. Terus sampai 278. Jadi dia lompat ini. Kemarin aku beli di 260. Jadi bidnya itu 258, overnya 260. Aku HK langsung. HK itu hajar kanan ya. Jadi kalau kita mau beli itu harusnya sih baiknya antri. Misalkan bid 290, kita masukin harga di 290. Jadi nanti lotnya dia nambah antriannya. Misalkan ini 2728, sorry 7876, kita masukin 2 nih. Jadi 7878. Kita antrian ke 7877 dan 78. Gitu. Nunggu sampai orang jual di 7.000 baru kita dapat. Cuma kalau nggak sabar HK aja di sini. Langsung bidnya 292 pasti dapat karena orang yang mau jual di harga ini ada 30.000 lot, 88 orang. Itu pasti langsung dapat match, langsung ordernya match. Ya udah, cuma kan resikonya kita langsung rugi karena harganya di sini sebenarnya. Kita langsung rugi ini. Gitu. Nah, HK itu berlaku untuk saham-saham gorengan. Kemarin ini gitu. Di sininya 260, langsung lompat 270. Udahlah HK aja deh, HK. Ternyata orang ikut-ikutan pada beli semua. Langsung bidnya di sini 272. Udah, aku langsung jual, nggak pikir lama. Ternyata ARA. Ya udahlah, berarti rezekinya cuma sampai 272. Nah, itu jangan disesali lah. Gitu, teman-teman. Candle ada ekor di atas kurang efektif ya. Kebanyakan gitu. Mungkin nggak selalu ya, tapi kebanyakan gitu. Jadi artinya dia ada penolakan di harga atas. Contoh apa ya? Apa ya? Yang lagi oh, sorry, ini mah saham luar negeri. Indonesia. Nih gini, ini ada ekor di atas hari 25 Mei. Besoknya turun. Rata-rata gitu sih. Cuma mungkin nggak selalu ya, tapi aku ngelihatnya rata-rata gitu. Di bawahnya nggak ada ekor nih, tapi di atas ada ekor. Sangat besar kemungkinan dia turun. Nih kayak gini nih, di atas ada ekor, tapi ini ekornya kecil ya, jadi nggak valid. Tapi di bawahnya nggak ada ekor, besoknya turun. Nah ini kayak gini juga nggak valid. Karena kenapa kok dia ada ekor tapi dia besoknya hijau? Karena ada satu dia ada gap, kedua dia opennya langsung di harga bawah sini. Gitu. Jadi lompat dia ke bawah. Itu sih kalau mungkin ada yang punya pengalaman lain. Kalau pembalikan arah candlenya merah gimana ya? Oh, yang tadi ya. Ya, tadi sih aku bahas ini sih contohnya. Ini pembalikan arah, tapi hari berikutnya merah jangan masuk sih kalau kata aku. Kalau kata aku jangan masuk. Nunggu besoknya. Kecuali di sini pembalikan arah hijau, besoknya dia hijau. Nah, masuk deh. Masuk deh. Contoh ini di sini pembalikan arah ya, tapi merah jangan masuk. Tapi hari berikutnya hijau dia. Masuk deh di sini. Di harga closing boleh, di tengah-tengah harga kalau mau spekulatif boleh, pas masih jam bursa aktif beli di sini apa namanya? Ya insya Allah naik lah. Karena itu by teori ya. Oh, ini ada ekor nih tapi ngeri dong. Oh, aku ngelihatnya nggak cuma satu parameter. Ada ekor, volumenya lebih tinggi daripada hari-hari sebelumnya. Bahkan ini paling tinggi ya dibanding hari sebelumnya. Karena ini kan belum ada nih yang di sini kan belum ada nih. Ya aku masuk karena volumenya tinggi gitu. Udah sampai sini sekarang. Ini juga apa ya kemarin tuh DMMX. Ini juga sama kebanyakan ya saham-saham kayak gini lah digital yang lagi digoreng. Ini all time high nih. Ini kalau mau masuk boleh juga nih. Kalau yang belum pernah masuk dia all time high, harga tertingginya sepanjang masa itu sekarang ini di harga
berapa nih? 16.90. Kemarin aku jual sih tapi karena dipakai buat beli yang lain. Uangnya sedikit ya, jadi pakai buat beli yang lain. Padahal ini resistennya di mana? Nggak tahu, nggak ada yang tahu. Ya udah, resistennya kalau kata orang-orang tuh sky is limit. Ya udah, nggak tahu, kita nggak tahu kapan. Tunggu dia gini ya, berarti ini resisten baru di sini mantul lagi, lanjut lagi naik dia gitu. Contoh yang kemarin juga sebelum DMMF ini SRTG, ini juga gila naiknya. Di sini mantul, kalau gini boleh nih masuk karena di atas EMA 50, di atas EMA 150, candlenya hijau, walaupun ada ekor, nggak selalu dia akan merah. Tapi volumenya besar nih, dia ada ekor, bolehlah ada ekor, tapi volumenya tinggi dia, paling tinggi dibanding hari sebelum-sebelumnya. Ya udah coba aja masuk, cuma volumenya dikit aja. Misalkan kita punya uang 50 juta, masuk cuma ya 10 juta lah paling banyak masuk sini. Karena kan kita nggak tahu ya saham-saham kayak gini. Ini Saratoga punya Pak Sandi Uno. Nah itu udah all time high aja terus dia. All time high aja terus dia sampai sekarang. Tapi sempat turun sih. Gitu teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya lagi. Kita harus konsisten untuk cut loss dan take profit. Iya. Kalau aku iya. Jadi kalau saham yang jangka panjang selagi apa ya contoh? Selagi dia masih di atas EMA 150 dan EMA 100, EMA 50, hold aja. Bentar guys, anaknya nangis. Bentar. Nah, selagi ini di atas ini dan ini, hold aja terus. Kalau saham-saham yang jangka panjang ya, kayak Astra, Telkom, Unilever, bank-bank lah kalau mau main bank. Hold aja terus. Nah, ketika dia udah nyentuh ini, boleh deh ambil dulu setengahnya atau ambil dulu seperempatnya. Kalau udah nyampe sini, udah jual aja. Masih untung sih. Dia misalkan kita ngambilnya di sini nih, break di sini. Setelah break, hijau sangat solid untuk masuk ini. Ini dia break nih, biar nggak bingung ya, aku delete aja nih. Ini dia break nih. Padahal naiknya udah dari sini, cuma kan kita nggak berani masuk. Nunggu break. Break, besoknya konfirmasi break, bahkan ekornya di bawah, di atas nggak ada ekor. Volumenya juga standar sih, kalau Astra sih pasti segitu-gitu aja. Karena kan bukan gorengan, nggak yang naik drastis ini. Ini karena orang pada panik selling aja nih, turun tajam. Udah masuk aja di sini. Masuk, terus hold selagi dia masih di atas itu. Pas turun di sini, berarti kan gini. Sorry aku di sini kan kita jual di sini, tapi kan kita belinya di sini. Kita beli udah di sini. Masih untung walaupun lama. Ini mungkin berapa bulan nih? Oktober 2020 sampai Februari 2021, sekitar 4 bulan. Tapi kan masih untung, ada spread di sini. Itu kalau jangka panjang. Gitu. Nah, untuk profit udah jangan muluk-muluk. Ini aku share pengalaman pribadi ya. Aku kemarin loss 16% gara-gara nafsu. Maruk. Maruk aku di saham ini. Untuk nominalnya nggak aku sebutin ya. Cukup persenannya aja. 16%. Ya lumayan lah buat kalau kerja tuh bisa 2 bulan lah. Nah ini di sini ya. Ini break nih. Karena waktu itu MNC digoreng semua nih. Bulan awal-awal Juni kemarin BHIT, BCAP, pokoknya MNC-MNC-an lah. Itu digoreng semua. Jadi dia ikut ke bawah nih naik. Aku beli di sini nih. Satu closing ini 149. Aku masih ingat sih 147. Turun, naik, sempet naik sampai sini nggak aku jual. Karena aku mikir, wah bakal naik lagi nih. Ternyata ekornya panjang banget. Ah udahlah game over ini. Aku nggak jual. Masih selalu berharap, ekornya panjang, tapi volume tinggi. Oke lah, boleh deh kita tunggu lagi sehari lagi. Sehari lagi merah. Udah tahu merah, nggak aku jual.
Karena aku mikirnya enggak deh, bisa deh ini MNC digoreng kok. Masih bisa lah, ayo naik lagi, naik lagi. Sentimennya bagus nih. Sampai ada Raffi Ahmad, mungkin aku pernah share ya di story. Aku cut loss tuh di 124 teman-teman. Di sini. 125, 124. Harga ini open, begitu open lompat, alah udahlah jual aja. Udah nggak kuat iman di sini. Apa ARB 3 kali, walaupun logikanya sih kalau ARB 3 kali gini, ini nggak ARB ya. Ini hampir ARB, tapi solid banget nih, merah nggak ada ekornya. Terus di sini pembalikan. Biasanya kalau 3 kali pasti pembalikan. Cuma aku udah nggak jernih aja pikiranku. Jadi udahlah jual aja di sini gitu. Harusnya mungkin kalau aku jual di sini deh, nggak muluk-muluk, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu dalam. Masih dalam sih, 147 ke 130. Masih dalam lah itu. Jadi sekarang, bukan sekarang sih, harusnya prinsipnya 1%, 2%, 3% bungkus aja. Aku dulu pernah share di IG kalau nggak salah, mana ya, ini ya, sorry bentar, lemot nih. Bentar ya, ini lemot. Nah, aku pernah pernah share ini, pernah share ini. Ini kalau 1 bulan 20 hari kerja deh, 20 hari kerja, sehari 1% aja. Kita tuh sebenarnya dalam 1 bulan udah 22%. Kalau kita konsisten 1%, 1%, 1% ya, 22%. Makanya apa namanya? Sorry, ini kelihatan ya? Kelihatan. Nah, ini 1% sehari aja, ini udah 22% sebulan. Kita kalau taruh di bank, deposito, obligasi, terus apalagi tuh reksadana, emas, nggak ngejar lah. Kalau konsisten ya. Tapi ya baik lagi, cut loss-nya juga harus sama. Dan kalau cut loss itu hitungannya gini ya, misalkan kita punya uang 100 juta. Bentar, 100 juta. Kita cut loss 10% misalkan. Berarti kan jadi 90% ya. Ini kali ini. Uang kita kan jadi segini nih. Nah, untuk balik ke 100 juta lagi, kita tuh nggak bisa nargetin untung 10%. Minimal itu berapa? Minimal itu kalau nggak salah 1% di atasnya, 11%. Jadi kalau dihitung 100% modalnya plus 11% ya. Jadinya ini dikali ini. Baru deh, ini aja belum nyampe nih. Belum nyampe kan? Kalau kita punya uang 100 juta, cut loss 10%, untuk balik ke 100 juta lagi, itu 11% masih kurang. 12%. Jadi kalau kita cut loss 10%, kita harus nargetin untung 20%. Kan ngeri. Kita udah rugi 10%, psikologis kita ditekan lagi, harus dapat 12%. Nah, itu ngeri lagi psikologisnya. Gitu. Makanya harus disiplin sih. Kalau aku cut loss tuh 1-3%. 3% itu maksimal. 3% itu maksimal. Bolehlah kalau misalkan masuknya cuma kecil gitu ya. Itu 5% masih oke. Tapi jangan sampai 10%, karena kalau 10% kita cut loss, kita harus ngejar 12% untuk balik lagi. Nih, contoh kalau kita cuma 1% ya, berarti kan 99%. Sisa uang kita segini. Untuk balik lagi 100%, kita butuh berapa sih? Sama kayaknya ya. 1% juga mungkin 1,5 deh. 1,5% udah balik. Kita rugi 1% nih. Untuk balik modal lagi berapa ya yang dibutuhin? 1,5% udah dapat lagi. Gimana ini? 1,5% udah dapat lagi. Gitu teman-teman. Jadi harus disiplin, iya harus disiplin. Gitu. Mungkin ada lagi.
Dan Yuk. izin nanya. Iya, ini Bandar ini kayaknya yang nanya nih. Gimana? Ke-mute kayaknya. Halo? Yang di chat dulu aja dah. Oh iya, boleh. Cara nentuin cut loss dari chart dan target yang kita plan gimana sinkronisasi. Nah, caranya cut loss kapan, cut loss berapa persen itu tergantung. Kenapa tadi aku bilang 1-3% atau sampai 5% itu untuk saham yang volatilitas tinggi, saham gorengan. Bahkan kalau saham gorengan aku 3% udah lepas, mending nanti masuk lagi gitu. Tapi kalau misalkan saham-saham yang aman, contoh, sorry aku belum share screen ya. Bentar, sorry. Contoh TLKM, ini kan aman lah, TLKM itu perusahaan yang bagus lah, aman. Nah, kapan nih misalkan kita beli di, ya itu masuknya juga harus tepat, jangan masuknya di pucuk gini terus kita masuk, ini resikonya tinggi. Nah kalau di pucuk ya udah 1%, 3%, 5% sikat. Tapi kalau pas kita masuk di break, pas dia break gitu, mana chart yang bagus nih? Ini masih sideways. Ini ya, ini aku delete aja deh, biar nggak bingung. Ini kan break nih, dia di sini hijau. Oke lah masuk. Ya udah selama di atas 2 garis ini dan kira-kira dia bukan kira-kira ya, kelihatan di sini ada pembalikan arah, hijaunya kan kita masuk di sini nih. Kita masuk di sini 16 November. Ini sepanjang ini mulai naik nih, EMA 50-nya naik. Ya dia ada indikasi balik arah ke atas. Selama di atas 2 garis ini hold aja terus. Bahkan di sini dia cross, ya udah hold aja terus. Nah, kalau misalkan khawatir, nyentuh sini nih, lihat dulu. Pas nyentuh sini, mantul nggak dia? Oh, mantul ke atas. Aman deh, nggak usah dijual. Tapi begitu dia turun di sini, ini kan turun nih. Takut nih, alah takut deh, udah jual aja, masih cuan. Beli di sini. Cuma ya itu, kalau saham yang aman gitu, kayak Telkom gitu-gitu, Astra, BCA, itu aman tapi ya returnnya nggak sebanyak yang gorengan ya, selalu hukumnya high risk high return gitu aja sih, gitu bro. Tergantung emitennya, jadi emitennya apa dulu baru itu kita nentuin kapan kita cut loss, dan masuknya juga harus tepat. Ini contoh kemarin, ini saking udah. Bentar. Nah ini Bris lagi rame juga kemarin, sempat ada yang nanya ambil enggak, dia ambil di sini 2080 kalau nggak salah, dia ambil di 2080 pas masih berjalan, nggak tahu sekarang masih hold apa enggak nih dia. Nah ini break nih dia, tapi nunggu dulu bro besok, tapi dia ngambil di sini 2080, ya udah spekulatif dapat dia, cuma di sini jadi masih sideways lagi gitu. Walaupun volumenya tinggi, cuma sekarang volumenya mulai kecil karena nggak ada orang yang mau jualan. Mereka masih hold, banyak yang masih hold gitu. Jadi kapan di cut loss? Ya ketika kita masuknya kapan, kita baru nentuin kapan kita mau cut loss gitu. Dan emitennya apa dulu? Gitu Mas Mas Faiz. Yang sebelumnya itu udah kejawab belum ya, Dan? Yang mana? Sebelum Faiz tuh. Oh, Izin. biasanya beli di harga open atau closing. Ini ya? Iya.
Kalau Soalnya. kalau aku sih kalau harga open itu ngeri ya. Maksudnya kan kita nggak tahu hari ini bakal turun atau naik dan nggak akan pernah ada yang tahu gitu hari ini tuh naik atau turun kecuali ya hanya analisa aja. Kalau aku biasanya beli di harga closing. Kalau kan sambil kerja itu sorry, ini aku gini aja nih. Ini masih kelihatan ya share screen ini webnya. Masih, Den. Kelihatan ya? Masih. Kelihatan. Nah, ini jam bursa. Jam bursa itu kita ambilnya yang pasar reguler aja ya. Itu Senin sampai Jumat jam 9 sampai setengah 12 sesi 1. Sesi 2 setengah 2 sampai jam 3 kurang 10. Tapi sebenarnya kita masih bisa beli di jam 3 apa 2.50 sampai 3.15. Cuma ada aturannya. Nah, pasca penutupan ini. Jadi, sorry, pra penutupan sama pasca penutupan. Ketika udah nyentuh 14.50, udah bursa itu mati, nggak gerak. Angkanya ini udah mati kayak gini aja, nggak gerak dia. Angkanya nggak bisa gerak. Nah, cuma kita masih bisa masukin, sorry ini nggak ke ini ya, bentar. Nah, ini kalau udah 12.50, mati dia, nggak gerak dia. Ini contoh ya, ini kebetulan udah malam, jadi dia mati. Ini 12.50 tuh dia kayak gini, mati. Nah, terus, tapi kita masih bisa masukin harga nih 12.50 sampai 15.00. Masih bisa masukin harga. Masukkan penawaran jual atau permintaan beli. Nah, biasanya kalau misalkan harga closing, contoh kemarin aku beli MRAT ini. Ini aku beli MRAT atau ntar yang gampang. Nah, ini nih. PTSN. Itu closing 12.50-nya kayak gini dia. 14.50. Ini chartnya kayak gini. Misal ya ini teman-teman. Nah, kita bisa masukin harga bebas terserah di mana aja. Cuma kalau kita udah pengen pasti dapet, itu kita ngebitnya di sini. 286 sampai biasanya sih kalau memang sahamnya lagi bagus banget, aku masukin 2 sampai 4 tik. 286, 288, 289, 292. Udah 4 tik aja. Pasti dapet. Karena biasanya kalau 14.50 itu 286-nya di sini, closingnya bisa jadi lompat ke sini. Cuma ini nggak ada capture-annya, jadi nggak kelihatan. Jadi nanti 290 itu naik di atas, di sininya 288. Nah, kalau kita ngebitnya di 286, nggak dapet berarti. Karena dia geser kan, ini naik. Jadi aku HK aja sampai 28, 290. Kalau catatan sahamnya kayaknya potensinya masih tinggi nih, gitu. Itu ngambil di closing situ. Itu jam 14.50 sampai 15.00. Cuma kalau mau aman sih pas udah 14.50 ya udah ambil sini aja kalau mau aman. Dapat syukur, nggak dapat ya udah. Atau mau pasang nih, kita mau pasang 10 lot atau 6 lot ya udah kita bagi bagi 3 aja. Di sini 2, di sini 2, 292. Dapat semua deh. Kalau lompat sampai 290 masih dapat. Kalau sampai 286 masih dapat di 286. Dan masih dapat semua malah kayaknya. Nah, itu sampai jam segini. Ini biasanya kalau kerja kan jam-jam segini break nih azan asar ya. Masih bisa masukin nih. Terus dia freeze lagi nanti. Jam 3 sampai jam 3 lebih 5 nge-freeze dia. Kadang tuh chartnya acak-acakan gitu. Merahnya di kanan, hijaunya di kiri gitu. Acak-acakan deh 5 menit itu. Cuma biasanya sih 1 menit setengah. Aku merhatiin 1 menit setengah. Jadi jam 3 sampai jam 3 lebih 1 detiknya ini 30-an, 18, 30. Itu acak-acakan dia. Nanti tiba-tiba jadi kayak gini. Jadi balik lagi. Nah, kita nggak bisa ngebit. Sampai jam segini. Nggak bisa ngebit kita. Karena masih diproses kan harganya. Nah, begitu jam 3 lebih 5, itu kita bisa ngebit. Cuma bedanya dengan yang ini kan kita di sini ngebitnya bebas harga berapa aja. Di sini kita nggak bisa ngebit bebas.
kita hanya bisa ngebid di harga closing. Ini contoh PETSN. Dia 286. 286 closingnya. Kita hanya bisa ngebid beli atau over di harga 286. Kita masukin 284 reject. Masukin 288 reject. Gitu. Jadi di situ deh. Kita hanya bisa masukin di sini. Ya udah beli di closing aja. Kalau mau aman 3 lebih 5 kita baru masuk. Tapi ya hoki-hokian juga kalau dia pas kayak gini kita ngebid di 286 langsung dapet, langsung match karena overnya masih banyak. Cuma kalau misalkan kayak gini mana ya? Ini deh MRAT. Kalau misalkan kayak gini kita nggak dapet karena lastnya 388, kita hanya bisa masukin di angka 388. Selain itu nggak bisa, pasti di reject. Nah, ketika kita masukin 388, antriannya udah 2.345 lot. Kita masukin 5 lot nih. Ya berarti kita antrian 2346 sampai 2350. Kalau masukin 5 lot. Nah, nunggu sampai ada yang mau jual di harga ini. Tergantung dapat apa enggak. Kemarin ini MRAT sebenarnya lastnya sempat bolak-balik dia, sempat di sini, sempat di sini, sempat di sini sampai akhirnya closing di sini. Tapi harganya tetap hanya bisa ngebit di sini. Aku sih ngambil ini MRAT kemarin. Masih ada modal masukin di situ. Kenapa? Karena nah, satu lagi ngelihat pergerakan bandar. Aku ngeliat gini, kalau saham yang nggak gorengan itu gampang sih ngelihatnya. Kalau kayak Telkom gitu ya, baik lagi ke Telkom, lihat aja pergerakan asing. Ini Telkom. Kalau asing keluar nih merah, ini asing keluar 190 miliar, asing keluar 615 slot. Asing keluar nih gede banget nih. Sebelum-sebelumnya dia nggak pernah segini asing keluar, cuma di sini nih. Ini aja cuma berapa? 154 miliar. Ini sekarang hari ini 190 miliar. Udah, ini bakal turun terus kayaknya karena asing udah mulai keluar banyak. Gitu. Jadi jangan masuk ke sini kalau untuk saham-saham kayak gini. Cuma kalau saham-saham gorengan itu jarang asing masuk, malah seringnya asing keluar. Kayak gini net file-nya asing keluar, malah asing nggak ada. Yang dilihat siapa? Yang dilihat ya bandar-bandar lokal atau bandar gitu. Caranya lihat aja di sini di broker summary ya, kalau Mirai biasanya kan banyak yang pakai Mirai itu. Aku juga pernah broker summary apa jadi MRAT. Nah, MRAT nih kenapa aku masuk? Ini alasannya manis teman-teman. Tapi nggak tahu ya, ini sekali lagi ini hanya analisa, benar atau salah tergantung bandar. Kenapa aku masuk? Kenapa aku beli akhirnya di harga closing? Karena ini GR itu apa ya? GR itu lupa deh, ntar kita cari deh. Nggak hafal aku soalnya kode-kode broker ini. GR. Oh, Panin. Sorry, GR itu Panin. Panin Sekuritas. GR itu masih nyimpen barang 10.000 lot. Dia itu beli 19.000 lot, jualnya 9.000 lot. Artinya dia jadi bandar nih untuk hari Senin besok. Kalau GR masih beli, harga masih naik. Kalau GR udah jualan, ya udah kita ikut jualan. Gitu aja pantauannya. Ini untuk saham gorengan, ini beli. Masih akumulasi nih. Ini total yang paling banyak beli, ini total yang paling banyak jual. Jadi masih akumulasi tuh. Ya ini 3.000 sama 5.000 nggak terlalu jauh lah, ketutup ini jauh gitu. Masih akumulasi, makanya aku masuk ke MRAT gitu. Terus kenapa kok bisa dapet sih yang saham-saham kayak gini? Yaitu satu, ngelihat yang caper aja, ngelihat tadi yang aku jelasin, yang caper itu bandar-bandar itu kan caper tuh. Mana sih? Jadi gemeter gini. Nah, saham-saham yang naiknya tinggi nih, aku ngelihat di sini MRAT. Wih, kalau ini kan waran ya. Waran itu apa? Nantilah panjang ini. Ini yang nggak ada W-nya itu saham. Pika,
ARA, TLHF, mesin. Wah ini ngeri-ngeri nih, masih ngeri nih. Kalau udah ARA gini ngeri lah, aku nggak berani. Kani, aku nggak berani. Kenapa? Karena aku kalau nggak salah ini bandarnya nggak terlalu bagus. Terus aku cari lagi apa nih NPGF, aku nggak masuk kenapa juga aku lupa sih. Pokoknya aku cek satu-satu deh di sini. Yaitu korban caperan bandar itu. MRAT coba ngelihat satu-satu. Ini pas di saat ngelakuinnya pas di saat jam ini, pas di saat mereka break. Mereka break 3 kurang 10 langsung deh. Kan freeze tuh. Kita bisa ngelihat kan, bisa ngelihat pergerakannya. Karena nge-freeze, udahlah langsung cepet-cepet. Emang harus cepet, 10 menit itu waktu kita analisa. MRAT, langsung cari MRAT, cepet karena 10 menit kan. MRAT. Wah, akumulasi bandar. Masuk deh. Baru langsung ngebit di sini. Ini aku pakai akun yang nggak ada limitnya, yang maksudnya nggak ada saldonya, jadi aman, nggak kelihatan. MRAT 388 10 lot misalkan, atau 1000 lot atau 100 lot, terserah lah. Langsung send, set. Jadi dia waiting tuh. Schedule kalau nggak salah, scheduling atau apa gitu statusnya. Nah nanti begitu dia jam segini penentuan kita dapat atau enggak. Jam segini misalkan kita nggak dapat, kita masih bisa ngebit di harga yang baru, misalkan harganya geser. Gitu. Pertanyaan yang paling banyak ditanyain, kok bisa dapet sih saham-saham kayak gitu. Dari situ teman-teman. Mungkin ada yang mau tanya atau ada yang mau sharing? Nanya Dan, Iya, tadi sorry tadi sempat keputus ya. Yang iya, iya. pas pembahasan apa sih? Yang plan modal tadi. Mm-mm. Nah, dan ini ada nentuin. Jadi kan itu kan memang manis ya kelihatannya ya. 1% per hari jadinya end of month-nya jadi 22%. Nah, cuman itu kan kita nggak tahu ya proporsi berapa persen dari modal tuh yang dimasukin sebagai trading harian, apakah ada money manajemennya dari Dani sendiri atau gimana, atau memang ya terserah semutnya mau masukin sekian juta gitu, Oh, udah? atau ada proporsi tertentu misalnya gitu aja. Oh, Thank you. oke. Kalau aku sih gini, misalkan ini misal ya, kita punya 100 juta untuk trading. Nah, penentuannya itu, sorry aku share screen. Share screen-nya aja tapi jangan saldonya. Nah, biasanya kalau aku itu maksimal itu 6. Karena layarku cuma segini nih. Aku extension layar itu untuk kegiatan yang lain. Jadi aku sambil ngoding ada sambil ngoding. Sambil trading ada sambil kegiatan yang lain. Jadi keceplosan kan tadi. Nah, itu. Jadi aku 6 layar. Ini jarang aku pakai. Ini biasanya layar yang ini aku pakai yang top aktif. Ngelihat pergerakan saham yang paling aktif. Jadi aku misalkan punya 100 juta. Biasa aku pakai 5. Paling sedikit 2, paling banyak 6. Anggaplah 5 deh. 5. Dari 100 juta money managementku itu berarti kan 100 bagi 5, 20, 20, 20. Nah, masuknya itu aku nggak all in langsung, bukan all in ya, jangan nggak langsung semua, misalkan aku masuk hari ini pengen BRMS, IPTV, KPIG, PTSN, DGNS 5 ini nih. Aku nggak pengen semua masuk 100 juta langsung masuk semua, enggak. Kalau aku masuk semua, besok pagi ada yang potensial, aku nggak punya uang, cuma cuma ngelamun aja, melongo aja kalau kata orang Jerman. Nggak bisa ikutan gitu, ngeliatin orang trading aja. Waduh, uangku udah habis. Jadi aku biasanya pakai, misalkan karena aku jarang banget beli saham blue chip karena menurutku kurang kurang cepet gitu geraknya karena nafsunya tinggi ya. Jangan ditiru. Jadi aku tentuin 5. Terus aku mau masuk 5 deh untuk buy close gitu.
Tapi aku nggak masuk semua. Contoh misalkan aku BRMS, dari budgetku 20 juta, aku masuk 10 dulu untuk closing hari ini. Nah, besok tergantung, kalau besok bagus, mungkin aku average up. Tapi kalau ada yang lebih bagus lagi, aku masuk di saham yang lain itu. Gitu. Jadi nggak 100 juta nggak masuk langsung BRMS 20, IPTV 20, KPIG 20, PTSN 20, DGNS 20. Besok pagi ketika ada saham yang bagus, digoreng di hari itu, ya kita cuma bisa nonton aja, nggak bisa ikutan gitu. Itu sih Bang Fadli, kalau aku ngaturnya gitu sih. Jadi nggak langsung Berarti semua. berarti komposisinya semua buat fast trade ya, day trade lah ya. Kalau aku iya, kalau aku iya. Oh ya. Cuma kalau misalkan ada kegiatan gitu, ya aku kan sekarang eh, ya pokoknya lebih banyak waktu buat trading lah. Nah kalau aku nggak trading, nggak gimana ya bahasanya ya. Kalau aku lagi ada kegiatan lain gitu, nah itu aku kan pasti ninggalin layar ini, walaupun nggak 100% sih. Cuma kan aku nggak bisa ngeliatin terus bermenit-menit, berdetik-detik itu kan nggak bisa. Nah aku ya udah aku nggak beli blue chip juga, aku parkirin aja saldoku, nggak aku pakai. Karena itu blue chip tuh nggak sabar nunggunya bisa seminggu, 2 minggu, kecuali yang sibuk sih. Kalau aku gitu Bang. Siap-siap bro. Sama tadi menarik nih, screening ya. Screening dari top gainers. Nah, dari screening itu apakah Dani mempertimbangkan juga dari sisi value? Kan cepet nih kalau kita mau milih dari yang top gainers itu kan butuh waktu yang cepat dan Mm-mm. pertimbangan yang cepat. Nah, apakah ada misalnya indikator atau hal-hal yang menjadi andalan, wah pokoknya kalau ini terjadi, ini udah pasti gue beli nih. Misalnya tadi kayak, oh bandarnya, atau mungkin, oh kalau volumenya gede, atau apa, atau mungkin ada parameter lain yang, wah parameter ini dulu yang pertama kali gue cek, setelah melihat listnya, gue cek parameter A, kalau parameter A-nya bagus, gue beli. Apakah ada parameter tertentu yang jadi pertimbangan andalan lah gitu dalam stock pick di gainers Ini untuk saham apa gorengan aja ya? yang dari top gainer itu? Gimana? Putus-putus, sorry. Sorry, apa aja sahamnya bebas. Oh, sahamnya bebas. Kalau aku sih Ya, karena jarang. Oh, ini koneksiku kayaknya ya yang unstable. Kalau ini putus-putus nggak? Sorry, sorry. aman. Oh iya, kalau aku sih karena jarang beli beli blue chip atau beli saham yang lebih stabil gitu. Aku ngelihatnya satu bandar akumulasi nggak dia. Contoh yang tadi lah Emerald itu manis. Semoga ya kalau nggak salah salah ini. Cuma biasanya sih oke. Apa tadi? Oh bandar sama sama volume. Volumenya tinggi nggak? Ini contoh, sorry. Ini ada pop up. Bentar. Ini gimana cara ngilangin pop up-nya? Kok nggak hilang ya? Ah, ini. Apa tadi? MRAT. Nah, kalau aku tadi ngeliat bandar, terus ngeliat volume juga. Dia kan 3 hari sebelumnya segini-gini aja. Hari ini lumayan tinggi kan volumenya. Ya udah aku ikutan masuk deh gitu. Walaupun memang ini ngeri-ngeri sedap ya. Karena dia apa resistennya di sini kan di 390, 3 apa sorry 410. Ini ngeri sebenarnya, cuma ya udahlah aku masuk karena bandarnya juga lumayan masih banyak pegang pegang barang di situ gitu. Kalau aku itu Bang lihatnya. siap. Thank you. Iya sama-sama Bang. Mungkin ada lagi yang mau tanya atau mau sharing.
Ini juga salah satu contoh kemarin PTSN. Aku juga masih beli sih di sini, masih apa namanya, masih nyimpen barang di sini karena ngelihat YP masih pegang barang ya. Udah cuma ini kan nggak terlalu banyak, jadi masuknya dikit aja gitu. Ada lagi mungkin kalau nggak ada mungkin kita sudahi karena udah lumayan lama ya. Takutnya mau ada yang ada perlu malam minggu kan. Siap, Mantap Dan. mantap. Nanti yang besok pagi itu sama dan materinya atau beda? Aku gini sih karena tadi kan yang ngevote di IG itu apa namanya? Ini aku buka lagi coba bentar. Itu paling banyak hari ini, malam ini maksudnya. Nah, yang kedua itu besok pagi jam 10. Jadi aku bingung nih, kasihan juga kan kalau kita kan belajar bareng. Jadi biar sama-sama tahulah gimana sih saham itu. Mungkin juga ada yang nanya gimana cara mulainya, bukanya lewat rekening apa. Terus kok aplikasiku delay gitu-gitu. Kayak kemarin Ajaib ada yang nanya, kok di aku harganya masih segini ya, belum berubah karena Ajaib itu delay kalau kalau transaksinya di bawah 25 juta itu delay dia. Nah, kalau yang lain kalau kalau aplikasi yang lain nggak tahu juga sih. Kayaknya sih ada yang delay, ada yang harus berbayar. Kalau POTS kalau nggak salah itu harus bayar 30.000 sebulan supaya nggak delay, supaya real time. Kalau nggak salah ya lupa juga sih. POTS atau HOTS gitu. Cuma aku nggak pernah pakai, bukan nggak pernah, jarang banget pakai handphone kecuali lagi santai. Seringnya sih pakai PC. Oh, aplikasi luar gitu ya? Nggak aplikasi apa? Aplikasi luar maksudnya gimana? Hots Mirai ya? Hotch Mirai ya kalau nggak salah ya. Aku nggak hafal sih. iPod itu kan iPod. iPod itu Bukan. iPod Dan menanya dan untuk ya. hari Senin ada ancang-ancang masuk nggak? Nah, Di saham apa gitu? kalau ini kan udah nggak bisa beli. Jadi beli di hari sore untuk jual Senin pagi atau Senin siang aku nggak bisa kasih. Ya aku tadi kasih sih MRAT, PTSN, cuma ya begitu pagi-pagi kan kita bisa ngebit itu jam 12.05, jam 00.05 kita bisa mulai jual atau ya sebangunnya lah gitu. Nah itu kita beli sore kayak tadi PTSN aku beli di 286, ya besok pagi 300 atau 290 udah aku jual. Loh kok dikit banget, 1%, 2%, ya itu tadi udah nggak mau maruk-maruk lagi. Kalau naiknya arah ya udah bonus. Nah, caranya gimana? Misalnya aku beli 4 lot, aku jual dulu 2. Nah, sisanya aku lihat besok besok besoknya itu bakal naik apa enggak gitu. Jadi ketika naik masih kebagian arahnya gitu. Itu aku nggak bisa bagi untuk yang sekarang karena kan udah close. Cuma kalau untuk Senin pagi nanti deh ngeliat nanti aku bagi. Tapi gimana caranya? Tadi sih sempat ada yang apa? Nanya Japri di IG bikin grup aja, terus aku juga udah sempet sih bikin grup buat sharing ini cuma ya baik lagi aku takutnya kalau sharing nanti kalau apa ya teman-teman terlalu percaya dengan sharingan orang itu juga nggak baik. Misalkan ada si Dani nih sharing, oh beli ini terus langsung ikutan beli tanpa tahu alasan belinya apa. Contoh kita kita pasti beli barang lah, beli handphone juga pasti kita ngelihat dulu kan di YouTube handphone itu kenapa harganya dibeli dengan harga segitu, fiturnya apa aja, kegunaannya apa aja. Sama kalau beli saham juga, kenapa sih kok Dani beli ini? Nah, apa yang membuat beli gitu-gitu. Kalau aku sih gitu sih biasanya. Takut takut
takut gimana ya, takut jadi salah gitu. Tapi kalau mau bikin grup ya nggak apa-apa, aku tadi udah buat sih grupnya. Cuma nanti misalkan mau join silahkan gitu. Nanti aku share sih, insya Allah aku share apa aja yang menarik. Terus misalkan aku lagi bisa trading cepet nih, fast trade. Kayak kemarin beberapa aku share itu ya, bisa trading cepet. Ya udah aku share nanti gitu. Apa aja yang lagi aku tradingin. Oke, oke, oke. Berarti ini ya lebih apanya, lebih analisanya gitu ya, Iya, buat kita-kitanya belajar. tapi kalau mau coba-coba ya nggak apa-apa. Nanti aku gimana ya caranya ya? Bingung juga nih. Bentar. Ini aku share ini ya, apa linknya. Siapa tahu nanti aku share ya, aku insya Allah lah aku coba share. Misalkan hari Senin sore besok beli apa, dijual untuk hari Selasa pagi atau siang itu jualnya di harga berapa, apa namanya, kapan, itu nanti aku share deh untuk yang kayak gitunya. Terus nanti misalkan ada fast trade kayak yang kemarin nanti aku juga share, tapi ya jangan ditinggal. Jadi kalau misalkan fast trade nih beli ini di harga sekian, jualnya ya terserah seterserahnya karena ada kemungkinan arah 5%, berapa persen, 10%. Tapi ya jangan ditinggal gitu, ketika udah beli pantengin karena begitu naik pasti akan dibikin turun. Itu kalau gorengan gitu banget. Jadi jangan ditinggal. Kalau misalkan fast trade nih beli ini, ya terserah. Kalau misalkan mau beli monggo enggak juga nggak apa-apa. Tapi itu tadi jangan ditinggal sarannya. Tapi kalau yang beli sore jual besok pagi sih tinggal juga nggak apa-apa, kan udah dibeli siangnya apa besoknya bisa dijual gitu. Beli mingguan juga ada, kemarin aku nyaranin ke temen beli mingguan, ada SCMA sama BRPT. Cuma nggak tahu nih. Bentar. Salah. Aku juga nggak cek sih BRPT. Aku kemarin bilang beli ini tapi buat seminggu gitu karena ya masih swing kan, masih swing trading lah, masih. Kenapa aku nyaranin beli? Karena dia di support nih di harga segini. Ini kan harga support dia selalu mantul di harga sekian. Harga 850, 855 nih. Nyentuh 55 naik lagi. Nyentuh 855 sempat turun, mantul lagi ke atas, mantul lagi ke atas. Ini juga di bawahnya 855. Ini juga di sini 855-an. Mundur di sini 855. Gitu sih. Cuma kalau jebol ya udah ngeri. Kemarin aku sempat share ini ke teman, nggak tahu ya dia join atau enggak. Apa? Beli ini bro, kalau nyampe 855, 850 ambil aja 845. Cuma kalau udah di sini aku juga ngasih stop lossnya juga sih. Kalau ini jebol 825 jual aja. Ya jual rugi karena support kuatnya di 855, nyentuh ke 825, bukan nyentuh sih, maksudnya jebol di bawah 28, 825, artinya dia 815, 820, closingnya di situ, ya oke lah tunggu sehari lagi, kalau lanjut ke bawah udah jual aja, gitu. Ya kalau rugi spreadnya berapa nih? Salah. Spread ruginya 3%, 3,4%. Ya lumayan lah, masih karena kan mingguan, jadi kalau mingguan itu 3-5% lah stop lossnya. Ini masih 3,4, tuh buang aja. Nggak tahu deh dia masih kuat iman untuk nahan ini atau enggak. Karena kan
masih di sini terus, ini tinggal nunggu mantul aja. Kita juga nggak tahu kapan dia bakal mantul sih. Itu. Karena ya analisa aja beli sini. Ada kemarin teman yang beli ini. Nunggu mantul aja ini. Gitu. Ada lagi? Kalau nggak ada mungkin kita ini ya, kita udahin aja. Karena udah agak malam juga ini. Mau recording aja, Dan, kalau ada, Dan, nanti, Dan. Iya, boleh. Thank you, Dan, ya. Siap, bro. Thank you, Dan. Yuk, makasih sama-sama. Thank you Dan, jazakallah. Iya, Thank sama-sama, you, bro. Bang. Aku end aja ya ini, makasih ya teman-teman. Nanti aku sharing lagi di Telegram hari Senin kira-kira apa aja. Terus aku biasanya share kalau di di Instagram kan jam 8, jam 7-an aku share tuh kira-kira hari ini yang naik ini, kira-kira ini gitu. Nanti aku share, tapi ya coba kecil dulu aja. Kalau belum terbiasa coba kecil dulu aja. Itu. Makasih ya teman-teman. Sehat Iya, makasih, selalu. Dan. Sehat-sehat. Sama-sama. Sukses Halo. selalu. Terima kasih, Bang. Thank you, Dan. Assalamualaikum. Terima kasih, Dan. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Lupa dulu.